Buat saya sih, nggak tahu ya Wisnu ya. Lebih mentingin fasilitas pendukung non layarnya. Kayak misalkan servis si bioskopnya dia punya apa namanya? Kursi pijat. Bukan dong. Ada pelayan nungguin. Tidur kalau itu saya nggak jadi nonton. Gue nggak pernah ngebayangin sih. Gue nonton drakor terus seri lama-lama itu dalam hidup gue nggak pernah bayangin. Setelah bersuami kejadian. Awalnya ada penolakan. Iya betul. Awalnya ada penolakan. Tapi lama-lama kita yang ngikutin, istri yang tidur, kita mau nonton. Kita into kayak wah bagus juga ya. Tonton jam 5 pagi aja. Netflix paling optimal. Ya. Di semua Disney device. Plus itu kayak makan source gede kalau di satu device. Jadi sometimes benar. di beberapa device yang mungkin gak terlalu mahal buat kita streaming film itu bisa kayak lemot gitu. Kita arahin ke bawah dia belum mau ke bawah. Jadi UI-nya bener-bener agak berat. Kita sambut saja Mas Wisnu Kumoro dan Mas Divi. Hai. Halo. Hai. Oh kameranya banyak 17 nih. Yang mana nih? Itu kamera apa? Kemerdekaan RI Pak. 17 Agustus. Halo. Halo. Terima kasih Mas udah Arya. datang ya. Terima kasih. Sama-sama terima kasih. Terima kasih udah Undang kita diundang. juga. Ya Tuh. siap. Ini kita nggak akan ngomongin HP nih ya, sayang sekali. Boleh kok kalau mau juga. Nggak boleh ya. Oh, nggak boleh. Oke. Tapi kan siap. banyak orang nonton film dari handphone. Iya. Nah itu dia, itu bisa nih ya jadi bahan ya, menarik. Ini gue sebenarnya yang ngundang Mas Wisnu dan Mas Divi ini pengen ngobrol-ngobrol aja ya, sebagai seorang tech reviewer gitu ya. Tech reviewer. Dua orang. Oh iya, sebagai dua orang tech reviewer ya. Itu ini masalahnya. Sebagai dua orang tech reviewer gitu ya, yang selalu berkutat dengan teknologi gitu di kehidupannya gitu ya. Iya. Sebenarnya kalian sendiri kalau cari hiburan itu nonton nggak atau apa gitu? Cari hiburannya apa, harus ngulik gadget atau nonton film kali? Coba duluan. Tergantung nih hiburannya mau pagi apa malam. Iya, itu ngaruh loh. Oh, itu ngaruh ya. Ngaruh. Kalau pagi ya mungkin nonton. Hiburan malam nonton. Tapi yang lain filmnya. Ini tonton beda. Biasanya Beda. kalau kaitannya sama film, biasanya nggak harian sih. Iya. Tapi lebih ke mingguan. Emang ada target nonton mingguan biasanya. Oh, gitu. Sama istri. Oh, Istri masing-masing ya. Oke. Istri masing-masing. Itu ada target nonton mingguan. Biasanya satu film seminggu. Ada. Atau kalau lagi agak banyak waktu ya bisa sampai 2 gitu. Oke, menarik juga. Kalau Mas Divi? Ya Targetnya? kalau target sih sebenarnya nggak ada ya. Cuman kalau pas lagi pengen nonton aja gitu sama kalau pas lagi misalkan keluar seri baru atau apa, dibilang FOMO juga enggak juga sih sebenarnya sih. Mendingan nontonnya nanti-nanti. Karena gue lebih ke tipikal kalau nonton seri itu tunggu kelar semua dulu baru nonton. Setuju. Kecuali kalau film. Kalau film Ya kalau film biasanya pengen cepet-cepet. Tapi kalau seri biasanya nebeng istri. Istri Nonton apa sekalian kita ngikut aja. Ngikut aja ya. Nggak bisa ngelawan ya. ini masih satu selera sama istrinya saya beda. Iya gitu. Beda frekuensi. Menarik nih ya, berarti emang udah ada target ya Mas Wisnu tadi sama istri, ayolah seminggu ada lah ya sekali gitu. Karena kan sejak kita nggak bisa kemana-mana ya. Sebenarnya dulu waktu zaman pacaran juga sering nonton gitu kan ke bioskop. Tapi kan kalau sekarang di rumah doang, ya akhirnya kalau nggak digituin ya susah. Harus ada ditargetin film paling nggak ada waktu quality time berdua deh gitu. Malah film jadi penengah ketemu kami karena kerjaannya beda, waktunya beda. Ketemunya di film. Quality time-nya ya pas nonton film jadi. Dahsyat sekali, manis sekali guys. Boleh diikutin ya. Seenggaknya gol acaranya udah dapat dulu ya, manis ya. Keren ya. Karena abis ini kita mau ngalor ngidul. Aduh. Nah kalau ngomongin tech reviewer nih, terus nonton pakai device apa nih kalau di rumah? Di rumah? Di rumah. Misalkan nonton sendiri atau nonton tadi sama istri gitu. Ada beda-beda nggak gitu? Soalnya bini gue sendiri dia lebih nyaman pakai handphone dia. Nonton sambil tiduran. Itu cewek. Iya, sementara gue tuh nggak bisa. Gue nggak bisa nonton kayak gitu. Betul. Karena itu makanya gue nonton di TV. Di TV tetap ya. di smart TV gitu. Nggak kalau nonton di handphone tuh apa ya? Kita kan udah nggak muda lagi nih. Takutnya kekuatan megang pas lagi tiduran itu tidak sebanding dengan device itu jatuh ke muka. Resikonya berat loh. Iya. Bener-bener resiko berat loh. Handphonenya ke muka berat. Literally berat sih benar. itu udah kejadian berapa kali soalnya. Jadi ya udahlah mendingan di TV aja lah. Benar-benar setuju. Itu kalau tergantung gue. sih tapi. Nah, kalau film sekarang kan makin panjang ya. Sampai 3 jam. Ada yang dulu tuh Snyder's Cut sampai 4 jam. 4 jam. Yang kayak gitu mau nggak mau saya nggak bisa nonton di TV. Karena kelamaan sebenarnya. Akhirnya kadang kan ke kamar mandi kemana ya. Dibawa ya. Akhirnya dibawa gitu. Jadi tergantung filmnya. Kalau filmnya memang kita lihat dulu
biasanya kan ada durasinya. Di bawah 2 jam atau cuma 1 jam berapa, ya mendingan di TV. Oke lah di TV. Tapi kalau ini mendingan portable aja, bisa dibawa-bawa kemana-mana. Apalagi sekarang layanan streamingnya banyak, bisa di pause dulu nanti lanjutin lagi nanti gitu. Jadi Satu akun sinkron ke semua ya. Iya. Bisa di TV, bisa di handphone dimanapun. mesti kebanyakan juga film-film yang kita tonton sebenarnya bukan, nggak tahu sih kalau Div ya. Kalau saya kebanyakan film lama sebenarnya. Film klasik lah ya. Film lama iya. Kelihatan dari mukanya. Maksudnya apa nih? Film lama selama apa nih? Ada contoh? Sebenarnya bukan film yang benar-benar terlalu klasik sampai tahun 60 80 gitu, enggak. Kamu nonton Sina ya? Itu Warrior ya? Itu serial. Itu hanya generasi Itu milenial Warrior. yang relate. Iya. Itu pada tahu ya, Tina ya. Senjatanya bulat gitu loh. Senjatanya bulat dilempar-lempar. Sampai sekarang saya bingung kenapa bisa balik lagi. Itu agak membingungkan. Nah, gila. Gue pikir mau nyebutin judul apa sih? Nah, Warrior kan ya favorit banget tuh. Crossover-nya masa Hercules. Nah, nonton tuh. Tamatnya gimana sih? Balik lagi Oh dong. iya lupa. Oke, jadi biasanya tergantung filmnya gitu. Kalau film yang lama, saya biasanya nggak tahu nih. Tahu film Cyborg C nggak? Film Jepang sih sebenarnya. gue nggak tahu. Tahun 2008. 2008. Itu apa? Film live action, anime? Bukan anime, live action. Live action. Oke. Tapi konsepnya benar-benar kayak sekarang lagi ngomongin tentang time travel dan lain-lain. Itu udah duluan tahun 2008. Itu salah satu film favorit saya sebenarnya, Cyborg C. Cyborg C. Ya. Oke, bisa. Jadi dicari bener-bener apa ya? Buat waktu itu ya, waktu 2008 filmnya apa sih paling? Visioner banget ya. Waktu itu di bioskop lagi ADC kalau nggak salah 2008 ya. Belum. Ada saya sebelum itu jauh sebelum. Iya, pokoknya lagi karena kita baru kuliah waktu itu kan ya. Lagi ramai percintaan lagi banyak tuh. Sekalinya keluar yang begitu nonton itu kayak apa ya? Main bowling gitu. Mind blowing dong. Bukan main bowling dong. Main bowling jadi kayak beda time travel. Jepang tapi nuansa kejepangannya nggak terlalu banyak. Jadi rasanya beda aja gitu. Oke. Menarik juga. Mas Divi ada Apa tuh? film yang tadi yang mungkin comfort filmnya tadi? Sebenarnya bukan comfort film sih, tapi menurut gue ini film yang sukses bikin mikir sampai seminggu. Gila. Pernah nonton The Triangle gak? Iya, pernah. Thriller yang cewek bunuhin Iya, orang, yang dari muter-muter terus. sudut pandang yang sampai 3 kali gitu. Benar. Nah itu kan endingnya adalah awalnya kan. Iya, benar. Makanya itu pas lagi nonton kayak, Wah. gue nonton film apa sih? Terus ini yang mana yang sebenarnya realitanya gitu. Itu menurut gue kayak, wah, main bowling itu bener. Main bowling. Iya. Kena strike tuh ya. Betul. Itu tuh salah satu film yang masih gue ingat sampai sekarang. Oke. Berarti suka film-film yang men-challenge otak kita gitu ya? Atau emang itu kebenaran aja gitu, suka karena Nah itu film tuh uniknya nggak sengaja nonton. Nggak sengaja, Jadi bener. waktu itu nontonnya bareng-bareng di rumah teman gitu kan. Ada lagi muterin film apa sih nih? Yang lain mah abis muterin pada ngobrol, gue dong nonton. Saking intunya kayak menarik nih gitu. Gila. Dia orang main Sudoku aja direkam ditonton sama dia. Enggak dong. Enggak ya? Enggak dong, kayak gitu. Kayak dong. mikir banget. Mikir banget ya. Enggak dong. Tapi menarik, Mas Wisnu tadi suka film sci-fi gitu ya, yang sangat futuristik gitu. Apakah itu mempengaruhi ke kerjaan sekarang gitu sebagai tech reviewer? Apakah itu jadi masuk ke alam bawah sadar gitu? Kalau gue tuh apa-apa harus yang emang high tech gitu. Suka ke film pun gue mungkin yang kayak gitu. Ada benernya kayaknya. Karena semua film favorit saya gitu ya. Semua iya. Iya. Hampir semua. Coba. Semua. Interstellar. Oke. Interstudy. Enggak. Oh bukan. Meskipun deket tapi bukan. Oh bukan. Sampai mana saya tadi? Interstellar. Interstellar, Kemudian pokoknya film-film Prometheus gitu ya. Maksudnya, Oke, benar. Memang film-film yang nuansanya outer space sih. Iya. Ya kelihatan tatonya juga outer space semua banyak kan. Jadi memang suka ke hal yang arah sana. Nggak pernah nyangka sih sebelumnya dari dulu suka yang kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu dan akhirnya ke bawah sampai sekarang. Iya. Nggak tahu nuansa luar angkasa jadiin film kayaknya menarik terus sampai sekarang. Benar ya. Iya sih. Selalu kayak gitu. Space Things gitu ya. Gravity itu keren banget. Cuman 2 orang muter-muter aja bisa keren banget. Oke. Star Wars suka berarti? Uniknya enggak. Suka yang 4, Oke. 5, 6 oke. Oh. Itu salah satu film pertama saya yang saya tonton waktu kecil. Oke. Gitu. Iya. Dan Tapi si Wisnu itu sebenarnya kalau Star Wars itu dia bingung karena penamaannya muter balik kan. iya. Serinya dari Setelah tamat nomor 6, Iya. udah. Saya pikir udah selesai. Begitu 1 2 3 udah malas nonton. Iya benar. Jadi kayak
apa Ya sih udahlah. nih? Gitu. Kenapa yang ulang lagi? Gitu. Oke, menarik banget ya. Iya, emang film-film yang temanya space kayak gitu emang selalu nggak bosen sih ya kalau Iya. ngasih yang baru-baru. Sampai ke level yang kayak misalkan Blade Runner aja Iya. gue suka. Bener. Dune yang kemarin. Dune suka ya. banget. Suka banget. Wah, cocok. Jadi emang nggak tahu kenapa sukanya film-film yang kayak gitu. Wah, ini nih ya. Udah kebawa nih, udah merasuk ke hati ini. udah Mendarah daging nih. Bener daging berarti ya. Semua yang high tech itu di film oke banget gitu. Karena ya saya yakin sih semua hal yang dikonsumsi biasa tuh represent kepribadian sebenarnya. Dia suka nonton apa horor. Ya mungkin ada part of kepribadian. Dia memang suka yang seperti menikmati ini loh, fear, menikmati ketakutan. Itu dinikmati gitu. Iya. Jadi emang personality aja. Kalau aku mungkin kayak lebih suka sama fantasinya sih. Kalau outer space tuh lebih banyak mungkin nggak ya? Gitu. Iya, bener sih. Apa logikanya ya? Iya, kayak film Aliens itu suka banget. Jadi emang mungkin nggak ya? Lebih ke mempertanyakan itu sambil menikmati itu gitu. Tapi kadang-kadang dia suka sama gue juga ngebahas gitu. Kita jadi malah ngebahas teori-teori konspirasi yang kayak gitu yang awal-awalnya dari situ. Dari film ya. Iya. Jadi kayak lu tahu gak sih? Itu gini ada gini. Ah masa sih? Gitu. Ya sampai ke bawa ke obrolan kita. Hari-hari iya. Karena FYI kita tuh udah berteman belasan tahun. Oke. Jadi ngobrolinnya udah apa aja. Iya. Gitu. Jadi sampai ke film favorit di dalam film itu ada teori apa? Itu kita obrolin. Itu aneh itu. Emang paling seru sih ngebahas teori-teori konspirasi di film. Iya, atau ngebahas Easter egg apa gitu. Akhir-akhirnya nonton kan Marvel. Meskipun banyak orang pencinta film bilang itu bukan film ya. Iya. Itu tempar katanya. Iya kan? tapi nggak tahu ya, buat kita sih ya it's a movie gitu. Tapi ya menarik juga buat diikutin karena kita juga baca komik dari kecil. Oh iya. Jadi ya Seru-seru kalau lagi ngebahas itu sama dia. Berarti film superhero oke juga ya. Ngikutin juga ya. sampai lebih sekarang. gampang diikutin. Iya, benar. Iya, superhero Lebih gampang. lebih mudah sih. Marvel nggak ada yang absen nih filmnya. Hampir semua di Semua tuh. Nggak ada. Gokil. Serialnya juga. Jadi, Serialnya juga. Sama, serialnya juga. jadi karena emang kita baca dari kecil. Iya. Dari kecil udah baca komiknya. Dulu gue nongkrongnya di Taman Ismail Marzuki tuh ada ini. Dari kecil, dari SD tuh nongkrong di sana ada tukang komik. But majalah gitu ya. Majalah kang komik gitu, komik impor. Nah, gue sering datang situ seminggu sekali pasti datang. Iya. Dari SD. Jadi emang udah nikmatin komik. Begitu ada sekarang film makin banyak ya udah pasti seneng lah. Setuju. Betul, apalagi jadi kayak ngebayangin dulu tuh cuma di otak, cuma ngeliat visual nggak bergerak, sekarang bisa ngeliat visual bergeraknya. Itu kan salah satu tato gue ini inspirasi Venom waktu itu. Oke. Iya. Ini inspirasi Venom. Venom ya. Iya emang. Inspirasi Venom. Keren gue belum jadi tuh. Memang belum. Nanti ada lanjutannya. Tapi kalau ngomongin kayak tadi sering baca dulu terus sekarang lihat filmnya, secara kepuasan gimana? Ini yang gue bayangin bener gitu? Atau kadang ada yang kayaknya gue lebih suka yang cerita di komiknya dah gitu daripada ini. Pernah nggak kayak gitu, ngerasa kayak gitu nggak? Terutama film Marvel ya kan? Pasti pernah sih, pasti pernah. Cuman sebagai penikmat di sini ya, karena kita juga tahu untuk bikin setengah mati susahnya. Jadi mencoba buat menerima aja. Paling cuman mengcompare secara pribadi aja kayak, oh di komik tuh ceritanya begini, pas di live action atau yang benerannya ceritanya begini. Berarti ada dimensi yang lebih di break lagi atau diapain sama si kreator atau sama si director segala macamnya. Gitu. Menurut gue ini sih kayak misalkan Marvel, DC gitu ya, itu curang. Curangnya adalah gini, mereka bikin konsep yang multiverse dan lain-lain. Jadi kalau filmnya nanti beda sama komiknya, ya kan Nggak apa-apa, ngomongnya multiverse. Berkilah. Menurut gue curang. Multiverse. Kita udah nggak bisa menghakimi itu. Beda kayak Harry Potter ya. Film dari buku nih. Kita bisa menghakimi itu. Kayak lo apa sih nih? Dari adaptasi gitu. Adaptasinya kok terlalu aneh nih, nyeleneh. Itu kita bisa hakimi gitu. Tapi kalau Marvel DC nggak bisa. Berkilahnya pakai multiverse. Iya, itu jadi curang gitu. Tapi jadi seru juga. Ya ada yang bilang seru, ada yang makanya nggak setuju kalau itu dibilang sebagai film ya mungkin karena itu juga. Kan Kevin Feige belum mau miskin. Siapa yang mau miskin? Kevin Feige bikin itu terus biar kaya, men. Tidak ada yang mau dimiskinkan. Siapa yang mau dimiskinkan? Emangnya kita? Saya berhenti sampai di sini. Persen Kevin Feige nggak ikut trading. Langsung tahu Anda.
Iya. Tapi berarti intinya nggak keberatan lah ya dengan hal kayak gitu. Nikmatin aja. Iya, ya. Meskipun pernah kecewa banget. Oke, apa nih Dragon yang Ball kecewa? Z. Oh iya, itu mah kayaknya jangan kan Anda semua kecewa di dunia itu. Kayaknya, Siapa yang tidak kecewa? Siapa yang nggak kecewa Coba itu? Dragon Ball Z. Ayo. Kalau ada yang puas itu wah gila. Iya kan? Untungnya itu nggak kejadian waktu di Sonic ya. Sonic tuh waktu pas Oh, kita iya. bilang Oh, iya. agak wah kurang banget, sebelum beredar langsung ditarik kan. Iya. Waktu pas Sonic kan. Yang kecewa juga Death Note sih. Iya. Yang di Netflix. Netflix. Ah, Aduh, itu apa? Death Note. Itu apa? Itu apa? Emang paling bener dibikin sama negaranya sendiri ya. Iya. Jangan sama Hollywood. Asal jangan dilempar ke Hong Kong ya. Nah, Biasanya kalau dilempar ke Hong Kong Jadi jadinya apa nih? lebih absurd tuh. Dragon Ball versi Hong Kong udah lihat kan? yang kayaknya- sebelumnya lagi. Iya, yang sebelumnya ya. Gue pernah lihat ya di TV. Iya dulu pernah. Ya itu lebih ngaco lagi kan. Mau apapun kalau dilempar ke film Hong Kong udah jadi beda. Iya. Tesnya kan tes sana. Iya. Iya, benar. Setuju. Itu seru juga ya ngomongin film adaptasi ya. Ini tanpa sengaja ternyata emang pecinta film-film dari komik juga ya, gila. Tapi kan kalau nggak salah gue lihat Mas Wisnu ini main game juga ya. Ya. Sejauh ini ada nggak film adaptasi game yang memuaskan? Sejauh ini atau nontonin nggak apa gitu kayak Sonic kan tadi. Kalau Sonic sih gue sendiri gue suka sih Sonic. Terus Ya. siapa yang nggak suka di angkatan kita Mas? Iya, Nggak kita, mungkin kan? kita suka banget Sonic ya. Besar dengan konsol yang Gede itu. gede itu. Actually gue masih main juga sih. Ya masih punya emang. Masih punya. Cuma kalau ini gue ini mohon maaf ya untuk yang penontonnya film dari game gitu ya. Gue bahkan belum tertarik nontonin itu secara full. Kayak misalkan Assassin's Creed. Gue baru nonton di awal, gue berhenti nonton. Gitu, nggak mau lanjut. Nggak lanjut. Nggak tahu kenapa kayak nggak gitu. Apalagi ya Warcraft deh. Uncharted. Ya, Warcraft. Itu masih oke lah. Masih oke. Tapi entah kenapa feel-nya beda banget ya. Beda banget loh. Beda banget. Terus The Witcher deh serial itu masih paling oke itu. Cuma tetap aja ada rasa ya karena tadinya play game yang benar gameplaynya seintensif itu tiba-tiba ditonton tuh rasanya jadi kita tuh pengen terlibat lebih sebenarnya di ceritanya. Coba deh, lu nonton ya sambil megang stick. Jadi soalnya lu lagi main. Orang gue pencet kotak-kotak dia nggak gerak. Itu pakai lu kecewa. Iya makanya. Cuma sampai sekarang belum ada yang memorable sih. Belum ada. Cuman kalau tahu mungkin Mario Bros yang zaman dulu yang tahun 8 kayak itu yang mana ya? ada deh. Jadi gue pernah Super Mario Bros tuh pernah dibikin filmnya. Dan itu film terburuknya Nintendo seumur umur. Gue juga cuma nonton sebagian cuplikannya doang sih waktu itu. Cuma dikasih lihat temen kan. Ada dari streaming gitu. Itu aja langsung gue ketawa-tawa doang matiin. Jadi maksudnya sampai sekarang gue nggak pernah melihat ada yang sesukses itu untuk bikin adaptasi dengan bagus. Makanya Sonic bener-bener harusnya oke karena udah dengerin pendapat orang. Ya nggak tahu sih. Belum ya berarti. Mungkin kalau dibikin bagus ntar FIFA kali ya bagus ya bikin jadi film ya. Itu tiap 4 tahun sekali. Itu mah bisa dibikin film. Langganan yang Ada loh FIFA 2023 gitu filmnya mungkin bagus. Ya. Dari game. Gameplaynya di record. Jadi itu film FIFA. Iya sih. Satu game ya. Tapi kan kalau ngomongin game juga kan kayak komik ya, punya IP yang banyak gitu. Terus sekarang kan Uncharted pertama keluar dari production house-nya PlayStation gitu kan. Jadi dia perdana banget nih bikin dipuji-puji banget kan nih. bikin divisi lain khusus gitu Sony itu buat ngefilmin game-gamenya gitu. Iya. Terus nanti dia bikin apa Last of Us ya kalau nggak salah jadi series juga. Case-nya udah keluar kan. Udah keluar gitu. Nah itu gimana tuh menurut kalian kalau gitu berarti dia bisa koleksinya tuh banyak banget. Setuju nggak bakal jadi kayak Marvel lagi nih nanti gitu? Tapi banyak ramalannya kan memang katanya movie the next 10 years itu yang lebih imersif ke penonton itu malah yang adaptasi dari game. Katanya. Nah, katanya. Ya karena storytellingnya itu lebih bagus kan katanya. Cuma ya kita nggak tahu makanya pembuktiannya mana nih. Tapi kalau ngeliat dari historinya Sony bikin film, Sony Pictures bikin film, terus dia punya banyak IP bagus dari gamenya. Pendapat gue di sini 2 sih sebenarnya. Sony emang udah punya pengalaman, tapi Sony males berarti. Bikin IP baru, betul. Yang meyakinkan penonton ini bagus. Ya udah ambil IP yang udah sukses aja. Jatuhnya kayak nge-remake kan. Gak mau coba-coba dia. Jadi kayak ya udahlah Pak, dibilang pasti ada yang nonton, pasti ada yang nonton lah. IP terkenal masa enggak. Cuma apakah bikin kita suka, gue nggak yakin. Belum tentu. Oh ya, kalau ditanya satu-satunya film yang mungkin gue suka, meskipun menurut banyak orang itu agak mungkin gagal ya, gue nggak tahu ya.
Final Fantasy sih. Final Fantasy yang Final Fantasy VII animasi dulu. Iya, Advent Children. Iya. Gue nonton sih, tapi Iya, gue lupa itu inget ya. menurut gua itu sukses. Kenapa? Karena dia menyambung cerita yang ada di gamenya. Oh gitu. Lanjutan. Gamenya. Gua nggak tahu, mungkin banyak yang nggak ngerti filmnya Ngomongin kayak gimana. apa gitu ya. Jadi filmnya itu ngisi gap antara cerita dari game-game ini tengahnya kosong, diisi dalam bentuk film. Nice. Gitu. Jadi Ada jembatannya dalam ada bentuk jembatannya gitu. Jadi Final Fantasy 7 tuh sepanjang itu ceritanya ada di sekitar 5 sampai 8 game terpisah. Ceritanya selengkap itu dan salah satu bagian diisi pakai film. Iya. Jadi makanya filmnya kalau ditonton doang Orang tuh orang bingung nih apaan gitu. Tapi keren aja. Tapi kalau kalian main gamenya, Ngerti. kalian akan ngerti itu fungsinya untuk apa. Jadi itu salah satu bukan adaptasi ya berarti ya? Ibaratnya emang Strategi marketing sih Itu jatuhnya. bukan adaptasi dong. Iya bukan. Itu cutscene gamenya. Iya. Dibikin Game-nya jadi movie. film. Iya dong. Bukan adaptasi dong itu. Bukan. Bukan kan? Nyambung. Produk gamenya. Tapi Marvel juga gitu kan, ada beberapa kan Iya. yang Bedanya live action gitu. ya live action yang disambung sama ke bagian Ke serial. juga. Dibikin ke sini terus dilanjut di komik. Iya. Lempar-lempar. Ke game juga ada kan yang Ke game juga ada. Game Avengers itu ceritanya kan multiverse lain untuk memperkenalkan karakter. Itu jadinya capek dong ya kita ya, harus ngikutin semua ya. Pada akhirnya film itu cuma satu media. Media doang. That's it. Yang dijual tuh storyline. Jadi kalau mau tahu storyline ini produknya ada 3 nih, ada game, film, sama satu misalkan teater. Kayak Harry Potter kan sekarang teater tuh. Ya udah nih, yang dijual tuh storyline bukan lagi bentuknya. Satu kesatuan apanya bentuknya aja gitu. Dan next 10 years menurut gue sih kayak gitu. Iya sih ya. Jadi lebih banyak cabangnya, lebih banyak cuan juga yang pasti ya dari segala lini Berarti ya. lu bisa bikin teater creep. Ya dong. Creep. Ada yang ini Ya kan satu storyline. Ada yang drama. Ada yang dramanya gitu. Karena gue dulu main teater jadi Sekalian aja nih. Jadi pohon Bapak ya? Jadi pohon kan diem doang. enggak, saya jadi ini mimbar. Waduh, megangin mic. Jadi mimbar. Oke. Ini seru nih ya ngomongin film dan turunan-turunannya ya, yang banyak gini ya. Tapi kalau buat tech reviewer sendiri nih ya, ada gak sih perasaan pas kalian nonton film gitu sesuatu kayak, aduh ini nggak mungkin nih teknologinya kayak gini nih. Ini kayaknya belum deh kayak gini. Tapi masa sih kayak gitu? Pernah gak sih kepikiran gitu karena kalian sering berada di dalam dunia itu gitu? Gue sih sering bingung sih. nih jawabnya. Gue sih sering, tapi bukan film, serial. Serial ya nggak apa-apa nggak masalah. Iya, Ya, iya. kayak CSI gitu. Iya. Nggak, wah nih kita dapat apa? Fingerprint. Iya. Oh, Oh, ini punyanya si ini. Nggak gitu cara kerjanya. Iya. Kayak langsung ditembak gitu kan. Iya. Oh ini foto nih, ada foto. Coba kita lihat lebih jelas. Seret. Wih, upscalingnya bagus banget nih. Iya. Nggak In gitu real life cara kan kerjanya. nggak kayak gitu. Karena kita punya kenalan CCTV paling mutakhir aja nggak kayak Nggak gitu. kayak gitu ya, nggak gitu ya, nggak kayak di film-film. Belum sampai kayak gitu. Makanya kayak oke. Enggak, yang CCTV ngambil CCTV itu sih yang paling kayak lah. Lah. Nggak gitu cara kerjanya. Iya. Masa kualitas 3GP tiba-tiba set jadi 8K? Wah kan nggak mungkin. Tapi kan ada enhance kayak gitu. Kalau kata karakternya kan biar lebih terus gitu. Mungkin tapi waktunya nggak sesingkat itu. Jadi kadang-kadang kita kayak Ya. oke, ini serial. Selama kita render video aja lama, itu berarti belum real. Iya. Gitu. Itu patokannya ya kalau Patokannya. video masih lama. Video full HD aja berapa menit ya? Iya, itu belum real. Ya, berarti. Nggak bisa. Saya bingung tuh VGA-nya apa? Itu dia. Betul itu. VGA-nya apa? Karena Mas kalau Bobot? ditarik ke Technorelate kan pasti kita akan nge-compare sama ke device kan. Iya, Mau pakai device yang paling kencang sekalipun itu nggak bisa. Orang memang belum ada teknologinya. Kadang-kadang kalau lagi nonton terus ngeliat yang kayak gitu tuh jeleknya ya. Jadi kita nge-break Nah. dimensinya sendiri. Jadi kayak ya udah immerse sama ceritanya tiba-tiba Iya, Di benar. live-nya nggak gitu. Jadi merusak fantasi yang lagi jalan ya. theater of mind-nya kerusak. Iya, gitu. benar. Itu tuh ganggu, kadang-kadang ganggu. Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Tapi buat yang bodo amatan mah ya udah. Bodo. Nonton aja. Kadang-kadang nonton jangan terlalu serius. Benar. Dinikmat, karena itu kan dinikmati ya. Betul. Iya. Enjoyment ya. Tangannya juga harus diem aja kalau nonton tuh. Emang harus ngapain? Harus kemana tangannya? Emang biasanya ngapain Bapak? Tergantung filmnya. Oh, megang remote maksudnya. Bisa jadi. Oh, ya. Saya selamat Megang gitu. makanan. Megang gitu ya. makanan. Iya. Ada yang jagain temennya biar nggak kemana-mana biasanya. Bapak nontonnya di mana sih? Kan di rumah. Kan sama istri saya. Di Senen ya? Sama istri saya.
Kan berdua, temannya siapa? Istri saya. Oh iya. Oke. Cukup sampai situ. Ya cukup. Nggak apa-apa. Tapi itu kan tadi teknologi dalam film ya. Nih sekarang teknologi nonton film gitu ya. Sempet nggak nonton bioskop doang, IMAX atau 4DX atau yang Screen X gitu. Menurut kalian makin banyak teknologi makin bikin pengalaman nontonnya berkurang atau makin jadi kayak Lebih oh nyaman lebih oh ini kayaknya oke nih gitu. Gue nonton goyang-goyang terus gitu. atau gimana? Experience berarti ya. Aduh, ini kayak berkaitan sama penjelasan gue tadi loh. Nonton goyang-goyang terus. Ini sama alat. Iya. Gimana? Experience nontonnya gimana? Kalau gue sih mikirnya gini. Dari sudut pandang teknologi ya, itu bagus karena variasi buat penonton jadi banyak. Iya. Pengen yang gimana? Ya, pengen yang tenang aja. Karena kan berdasarkan umur juga ya. Betul. Langsung ya ke umur. Ya, misalkan nih kayak orang tua, gue nggak bisa ngebayangin bokap nyokap gue nonton terus ada angin-angin. Wah ya kagetan. Iya, bener. Ya kan, nggak bisa. Pasti mereka pengen yang lebih tenang, yang biasa aja. Astagfirullahaladzim tuh. Iya. Terus yang nonton istighfar mulu ada angin dari sini ada, wah nggak bisa, kaget pasti. Jadi umur demografi ngaruh sih. Iya, jadi variasi teknologinya kayak gitu ya bagus-bagus aja, selama itu reachable. Iya. Jadi mungkin nggak nih penontonnya sanggup bayar, ini fair-fairan aja ya. Iya, benar. Teknologinya terlalu advance, penonton yang nggak ada buat apa? Bener. Makin mahal tiket. Makin mahal tiket, Iya. buat apa gitu? Iya. Tiba-tiba diganti kasur air. Nah itu. Kalau misalkan terkait usia tadi, justru buat saya sih nggak tahu ya Wisnu ya, lebih mentingin fasilitas pendukung non layarnya. Oke. Kayak misalkan servis si bioskopnya dia punya apa namanya? Kursi pijat. Ada pelayan nungguin. Tidur kalau itu saya nggak jadi nonton. Ya kayak misalkan yang di CGV tuh ada yang velvet segala macam. Nah itu lebih nyaman karena ke umur nggak bohong. Layarnya mas screen atau flat gitu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai berlebihan. Betul. Karena porsinya pas aja. intinya kan di filmnya. Iya. Bukan servisnya. Bukan. Jadi jangan sampai datang-datang besok-besok bentuknya udah meja, kursi. Pelayan datang itu restoran. Ada screennya. Lama-lama kayak kosan dalam gitu lah, ada kamar mandi. Kosan kamar mandi dalam ada. Iya. Ada rak baju. Iya, hati-hati jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kayak sewajarnya aja. Iya, harus dibatasin lah ya. Iya. Karena improvement dalam hal layarnya dan audionya lebih penting sebenarnya. Iya. Ketimbang itu. Servisnya. Kalau gue servisnya, Pak. Servisnya Tetep aja kalau gue. Karena biar nyaman. Kalau udah nyaman kan enak nontonnya. Layar biasa aja nggak apa-apa. Layar tancap juga nggak apa-apa. Servis apa sih sebenarnya yang dimaksud? Kayak aduh kejebak lagi. Kayak ini loh si fasilitasnya. Oh, dibenerin, diservis. Bukan. Fasilitasnya yang enak, tempat yang enak, AC dingin. Ada tempat cup holdernya. Gitu. Tempat ngecas. Iya. Sambil buka laptop, Zoom call, streaming. Wi-Fi kenceng ya. Apa working space ini? Jadi berlebihan ya. Iya benar-benar. Ya tapi emang ya teknologi nonton sih ya dari dulu gue lihat emang ya nggak signifikan banget sih ya. Ya ada kayak tadi coba-coba. Ada. Tapi gue lihat ya emang peminatnya juga nggak begitu banyak juga. Layarnya misalkan FPS-nya lebih kecil atau gitu apa. ya. Gitu. Beberapa film kan udah kayak pernah nyobain kayak HDR berapa ini gitu. Tapi ya ujung-ujungnya sih balik lagi ya kita ke film format ya pada umumnya gitu. Film 3D deh. Nah 3D juga kan nggak lama kan. Kemana coba sekarang? Nah iya makanya gitu ya. Yang penting panjang aja deh umurnya nih teknologinya gitu aja dulu. Maksudnya sustain. Biar nggak berubah-berubah, nggak cuma gimmick. Iya, Karena benar. kasihan yang nyediain biaya lagi. Betul. Ya ntar Research ujung-ujungnya. lagi. Mendingan nambah daripada biayanya ke situ, mendingan nambah jumlah studionya. Iya, Itu lebih make sense. Bener. Atau Lebih jelas. nambah jumlah servis ya. Iya. Boleh sih nonton dipijetin oke sih. Nonton dipijetin nggak mau. Tiba-tiba sebelah dia lagi nonton kenapa bau minyak angin. Di belakang ada lagi dipijet. Oke. Ini ngomongin teknologi sama film ya emang pasti erat sih kaitannya ya. Dari mau bikinnya, dari segi penontonnya gitu kan pasti semuanya semuanya berkaitan gitu. Tapi yang gue pengen tahu juga ya kalau kalian sebenarnya suka film yang genrenya apa nih selain science fiction, selain misteri, thriller gitu ya. Apakah kalian punya genre yang dulunya gua nggak suka banget gitu, tapi tiba-tiba pas nonton kayaknya seru juga ya nontonin romance ABG gitu ya misalkan gitu. Ingat ini genre bukan kategori.
Kalau kategori kita nggak mau tahu. Kalau kayak yang kata Mas yang terakhir itu, yang mungkin gak tertarik itu biasanya karena saya diracun sama istri. Nah, Biasanya itu apa nih film biasanya? Korea, romantis Korea. Oke, drakor berarti. Drakor tuh lebih kayak ke, gue nggak pernah ngebayangin sih, gue nonton drakor terus seri lama-lama itu dalam hidup gue nggak pernah bayangin. Setelah bersuami kejadian. Iya, tapi pas nonton bareng istri suka nggak? Atau emang oh ya udah gini aja gitu ya? Awalnya ada penolakan. Iya betul. Awalnya ada penolakan. Tapi lama-lama kita yang ngikutin, istri yang tidur, kita mau nonton. Kita into kayak wah bagus juga ya. Tahu jam 5 pagi aja. Sampai besoknya lagi, udah keluar belum episode barunya? Iya. Kita yang nanyain jadi. Itu kerap terjadi di kota-kota besar itu kayak gitu. Benar. Itu kalau misalkan yang itu kalau misalkan genre lain, film coba film. ya film gue suka komedi sih. Komedi. Kalau kayak Adam Sandler, film yang dibintangin Adam Sandler gue selalu suka. Semua ya. Gokil. Ini kelihatan banget nih generasinya mana ya film Adam Sandler. Funny Guy di Adam Sandler tuh menurut gue oke. Iya. Iya, kelihatan banget generasinya. Enggak, tapi gue ngomong Adam Sandler langsung iya ya. Iya. Anak 90-an tuh grow up dengan film-film Adam Sandler semuanya. Iya. Setuju. Iya kan? Semua pasti tahu dia gitu Iya, ya. mau dia lagi jadi apa pasti tahu, pasti relate. Pasti dilihat. Kalau gimana Mas Wisnu? Sebenarnya gue nggak suka sama sekali film horor. Oke. Bukan karena filmnya jelek atau apa, bukan. Karena gue nggak suka aja film horor. Iya. Oke, nggak suka ditakuti atau nggak suka? Gue nggak suka ditakutin. Nggak suka ditakutin. Yang gue nggak suka bukan visualnya, Iya. tapi gue akan ingat terus adegan itu di tempat-tempat yang gue nggak harapkan. Iya. Kalau cuma denger cerita, makanya kalau podcast gue masih bisa dengar. Iya. Tapi kalau itu visualnya gue ingat di momen yang gue nggak suka, Iya. itu nggak enak banget. Ya misalkan, Betul. kita nggak sengaja nih ada pintu kebuka dikit, ya kan tiba-tiba keingetan adegan ini apa namanya? Grunge. bukan filmnya Joko Anwar itu apa? Pengabdi Setan yang ibunya naik ke tangga ke atas. Padahal cuman gara-gara keingetan itu aja kan langsung males ya, kayak aduh gitu. Jadi itu yang bikin gue mengurangi banget nonton film horor. Ya, oke, berarti udah dikurangi ya kadarnya. Dikurangi. Dulu terlalu sering. Jadi iya terlalu sering, jadi lama-lama kayak udah cukup deh. Jadi gue ntar halu sendiri. Iya, takutnya itu sih. Takutnya itu juga Halu sih. sendiri. Itu horor Indonesia kan. Iya, horor, soalnya horor di Indonesia itu bisa berinteraksi. Iya. Bisa interaksi. Langsung ya. Iya. Jadi Bener juga sih. iya kan bisa berinteraksi. Jadinya mendingan gak usah. Saya baru pindah apartemen nih. Jadi saya mendingan gak usah ngebahas yang gitu dan ngeliat gitu, mendingan gak usah. Saya deg-degan. Bagus nih. Ini apa namanya kebalikannya ya. Kalau Mas Divi tadi jadi suka drakor juga, Mas Wisnu mengurangi horor. Jadi sekarang lebih banyak yang komedi. Komedi. Lebih banyak yang gitu sekarang. Karena umur kali ya. Iya. Butuh ini ya, ketenangan hati ya. Kita tuh memang purely nyari hiburan yang benar-benar bisa menghibur kita gitu. Tapi konteks sama kerjaan juga nggak relate. Misalkan kayak Ya, tadi tuh betul. filmnya Adam Sandler yang Funny Guy. Funny Guy, Funny People ya? Funny People ya nggak salah. Yang jadi stand up ya? Yang jadi stand up Funny comedian. People, Funny Funny People ya. Iya. Yang dia nge-hire stand up comedian muda gitu buat nulisin, buat jadi ghostwriter dia gitu. Itu relate buat kita. Betul. Karena kita juga nulisin komedi kan buat konten gitu. Beberapa. Jadi jadi referensi aja malahan. Oke. Iya. Kita memilih nonton itu ya hal yang buat nanti kerjaan ini bisa nih gitu. Nah kalau film horor kita agak sulit. Enggak relate. Bagian mananya bisa buat jadi kerjaan gue nih. Satu-satunya ya film bagian horor yang relate sama kerjaan tuh kalau pas invoice belum cair. Nah, itu baru horor banget. Tiba-tiba kayak kok ada darahnya nih info. Gitu enggak ya? Enggak ada darahnya. Oke. Ada darahnya. Gak bercanda. Oke. Menarik ya. Berarti ada beberapa yang menginspirasi juga ya buat bikin konten, buat bikin kerjaan juga gitu ya. Ya kayak tadi lah contohnya gitu. Kalau gantian nanya gue boleh? Boleh. Gue nanya mulu ya. Iya. Kan sebagai orang yang bisa dibilang tiap hari ngurusin film kan gitu. Ya, iya sih. Paling nggak ngomongin film lah. Film favoritnya apa? Nah ini pertanyaan the best ya, yang nggak pernah bisa dijawab sama siapapun. Kalau gitu gue ganti. Film yang paling diingat saat ini apa? Saat ini. Nanti juga mau nanya. Jawab Jawab dulu. Gue udah tahu pertanyaan lo. Saat ini. Tek gue mikir ya. Ini gue langsung lagi shuffling di otak. Langsung tembak kayak satu. Oh ini nih. Tek gitu. Tek. Apa ya? Gue baru nonton The Batman. Oh yang baru. Oke lah. Yang lumayan gue suka saat ini.
Itu ya, ya saat ini ya. Oh karena gue belum nonton ya jadi. Namanya Robert Parkinson ya? Parkinson. Masa? Wah, saya nggak bisa bercandain. Ada kamera. Iya. Saya nggak bisa bercandain. Kalau gue mau nanya ini sih, lebih kayak ke pernah nggak Mas Arya nonton satu film berkali-kali, total nontonnya udah berapa kali? Film yang sama paling banyak. Yang paling banyak. Paling banyak apa? Satu film yang ditonton berulang kali paling banyak. Ini kayaknya seimbang nih. Lord of the Ring gue kayak udah lebih dari 10 kali nonton. Triloginya ya semuanya. Semua, tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Satu lagi film action 80-an yang mungkin orang-orang kenal ya, Predator. Itu Predator. Itu kayaknya Iya. kayaknya film tumbuh besar sampai sekarang gue nonton di TV lagi tuh kayak nggak mau lepas gitu, kayak terhipnotis aja. Padahal gue udah tahu gitu, udah kayak kayak dialognya aja gue udah mau ngomong gitu. Ya, ini seru loh diulang kayak gitu, entah kenapa sih. Seru sih. Berapa kali itu ngulangnya? 10 kali lebih. Lebih deh kayaknya dari 10 kali. Sampai kalau Lord of the Ring itu sampai bini gue kalau lihat gue lagi diam depan monitor tuh terus ngelihat, ya Allah nonton ini lagi ngapain sih katanya. Itu komenan sama yang dikeluarkan istri saya. Itu komenan sama juga yang gue komentarin ke ponakan gue nonton Frozen. Gitu ya. Itulah. Kalau itu kan kecil, Iya. Tapi rasa yang sama itu sebenarnya ada di tiap umur. Iya, betul sih. Tergantung itu nggak bisa filmnya. dipisahin sih. Tergantung filmnya. Benar. Kalau lu apa Pak? Gue Yang ditonton sampai berulang kali. curang deh. Baywatch ya? Kelihatan lagi nih dari generasi. Enggak. Intronya doang. Adegan lari aja. Oke, nanti kita masukin ya intronya buat yang belum tahu. Apa Pak? Remake-nya mirip loh. Iya, Ini dulu. Oh iya, apa ya? Jomblo. Oke. Jomblo yang Yang di Jomblo. Iya. Ringo. Iya. Itu gue sampai beli ke Mas Aditya Mulyanya, minta dikirimin yang serialnya. Iya. Gue beli sama dia langsung. Oke, setuju sih. Emang Jomblo salah satu Memorable drama komedi ikonik juga sih pada masanya di Indonesia. Melahirkan banyak orang-orang yang sampai sekarang masih kita ingat loh. Iya. Bener. Beneran. Berapa kali tuh nonton itu lu? Wah, Sama berapa cewek waktu itu Pak? kok Bapak tahu? Sesuai karakternya ya. Kok tahu sih gue nontonnya gak pernah sendirian? Iya dong. Gimana ya? Pernah lama masa gak tahu. Bahkan Jomblo di remake dan tetap aja rasanya nggak kayak Jomblo yang dulu Gak gitu. bisa, beda. Bener. Gak bisa. Terlalu otentik yang dulu. Iya, terlalu otentik yang dulu. Adegan Mas Dennis makan jangkrik, nah itu gak bisa keganti. Bisa. Jangkrik. Adegan di warung bingung mau beli kondom atau enggak. Iya. Diteriakin di supermarket. Aduh, susah. Gimana kalau di Jomblo jadi siapanya? Jangan ditanya dong. Enggak, jangan ditanya. Cukup sampai situ. Iya. Oke. Mas Divi apa? Yang berkali-kali lah. Deep Blue Sea. Oh anjay, gila. Ini kelihatan banget nih yang semuanya nonton di RCTI, Trans TV. Blue Dan umurnya. Dan umurnya. Iya. Film sampai gua tahu detail-detail kapan ini banjir ya nanti si kapalnya. Kapal ini. Hah? Deep Blue Sea itu yang ini ya, Tinky Winky. Itu Deep Sea, Pak. Beda dong. Maaf, ganggu ritme. Oke, maaf. Ya itu Deep Blue Sea itu gua udah mau nonton di platform manapun. Pasti ya. Udah hafal itu. Udah. Anehnya pas lagi pengen gue nonton juga. Gue baru inget yang lebih sering lagi selain Jomblo, film Warkop. Okay. Oh, kalau Warkop mah ya semua orang. Enggak, karena gue sampai sekarang masih nonton di Netflix. Oh, yang iya. sekarang udah ada di Netflix ya. Gue masih nontonin, itu aneh banget gue. Lu mengobati kerinduan nonton Warkop tapi dengan rasa HD ya? Iya. Karena udah di remaster lagi, remaster lagi sekarang. Karena TV gue dulu kan burem ya. Iya. Dulu kecil kan kita ya begitu aja, iya, TV tabung, iya. ya begitu aja. Sekarang Penasaran gue, bagus. bulu keteknya selebat apa? Zoom bisa kan. Bulu ketek Bener-bener. dong. Tapi nonton remaster gitu lebih puas nggak sebenarnya? Kalau daripada sensasi dulu nonton. Rasanya kayak aneh. Aneh nggak sih? Kalau nonton di TV yang sekarang gede gitu ya. Coloringnya aja aneh buat gue kayak. Nggak tahu ya, mungkin di standar dengan sekarang gitu gue nggak tahu. Karena itu tadi udah terlalu otentik dengan versi aslinya. Apa dan yang gue inget jadi beda. di memori kita udah ingetnya bentuk visualnya persis kayak yang waktu pertama kali kita tonton. Gitu. Iya sih, pasti sih. Ya itu gimana selera kali ya, balik lagi. Betul. Kalau pengen mengenang ya bisa aja. Iya. Sebagai memori ini Benar. ya. Memori trigger gitu. Tapi sisanya silakan lah. Kalau nyobain Warkop ya, gokil. Warkop. Warkop. Karena ini boleh ngomonginnya kan film yang legal kan. Oh, yang ilegal ini kayak gimana misalkan? Secara teknologi kan bisa pakai VPN. Iya. Oh. Nah itu kan. Saya baru tahu tuh ada kayak gitu. Masa sih? Nah karena udah ngomongin itu menarik juga nih.
Menarik juga nih. Mancing sih. Tapi gue juga pengen nanya sebenarnya. Iya. Gue juga pengen nanya ke penikmat film gitu ya. Gue pengen nanya, kenapa sih film yang hanya digital download seperti itu? Itu ada fisiknya sih, tapi di Jepang. Apa nih? Itu kenapa nggak pernah masuk ke teater? Nah, waduh, gua nggak ngerti juga ya. Regulasi. Kebayang nggak lu satu bioskop nonton film itu? Nah itu problemnya, nggak muat studionya. Peminatnya banyak banget. Itu gue kayak, ya, tapi itu kan sebuah film hitungannya nggak? Iya secara karya iya, Tapi bukan film kan? secara tayangan itu yang perlu dipertanggungjawabkan. Kalau secara format segala macam film bener. Produksi pakai kamera bener. Tapi gue bikin pengakuan di sini ya. Nih, gue nggak pernah ngomong dimanapun. Tapi ada loh film yang aktingnya bagus loh itu. Iya. Ada nama aktrisnya, silakan disensor. Yura itu bagus. Waduh, gila nih. Yura. Itu aktingnya bagus tuh. Oke, Ini ini aktingnya apa? Adalah. Gue yakin deh kalau ngebahas ini nggak akan ada spoiler, nggak ada. Karena mau cerita aja malu. Aku penasaran sih bagus apa, pengen nonton. ya, itu berarti ngomongin film digital rilis ya. Bahasanya ngalusinnya bagus banget. Itu digital release. Film digital release. Ya, tenang aja. Yang ilegal ya? Contohnya di Twitter doang. Itu bukan film itu. Oh, Cuplikan. 2 menit 3 detik ya. Teaser. Iya. Ini tapi ngomongin platform dipakai gitu ya. Sekarang nonton film kan semuanya serba streaming ya rata-rata. Apa kalian sekarang udah bergantung banget sama streaming gitu? Kalau pengen film tertentu, gue harus nyari nih di OTT mana gitu. Kalau nggak ada ya gue gali sumur gitu atau itu Wisnu. bajak sawah. Itu Wisnu yang kayak gitu. Gue langganan semua. Itu Wisnu. Serius? Hampir Langganan semuanya. Name it deh. Apa aja nih? Netflix, Netflix pasti. HBO, Iya. Disney, Iya. View. Iya. Sebut aja semua. Apa nih? WeTV. Sampai gue baru kemarin akhirnya gue unsubscribe beberapa. Iya. Karena tonton. Iya, nggak sempet dong akhirnya. Iya. Karena masing-masing kayak punya eksklusif yang menurut gue bagus. Jadi kayak, aduh ini kayak jebakan. Iya, sengaja ya. Eksklusif ini bagus-bagus, tapi menurut gue Cuma di satu platform aja. Akhirnya beberapa gue ini Amazon Prime. Iya, Amazon Prime semua ya. Gila. Kalau ngeliat TV-nya Wisnu tuh pusing gue. Banyak banget tuh channelnya. Mas TV sama, semua juga di subscribe atau nebeng? Dulu nebeng. Terus pas udah berkeluarga enggak, tapi enggak semua. Cuman yang famous aja kayak Disney Plus, Netflix, bener, kayak gitu. Terus terakhir Mola itu juga sempat agak karena Mola ada Liga Inggrisnya sih. Jadi sekalian enggak semua enggak se ekstrim kayak Wisnu sih. Makanya pas waktu si Sanders Cut itu ada di HBO. Gue gak nonton, tapi dia duluan. Karena gue ada. Iyalah, pasti karena gue ada. tayangnya bareng kan. Iya. Gitu. Nggak sefomo itulah. Kalau buat itu, Wisnu iya. Karena gue terbang di pesawat aja nonton film, maksudnya. Iya. Ya terus-terusan. Iya, benar ya. Tapi dari semua OTT yang tadi di subscribe gitu, yang experience-nya paling oke yang mana? Maksudnya dari segi gambar, dari UI-nya, ada nggak? Kalau dari UI, menurut gue bersaing antara Disney Plus sama Netflix. Karakternya beda tapi. Iya. Netflix tuh kayak lu gampang mau nyari apa. Kan dijejelin timeline kecil-kecil tapi banyak tuh. Iya. Tapi kalau lo search nemu aja. Tapi kalau Disney Plus dia memang bisa, gue gak tahu ya, algoritmanya kayak bagus aja. Gue lagi kepikiran mau ini, gue baru scroll udah ada. Oh iya, langsung ya ngebaca otak. Mikir dari segi algoritma. Kalau gue mikir dari segi device. Kalau segi optimal, Netflix paling optimal. Ya. Di semua Disney device. Plus itu kayak makan source gede kalau di satu device. Jadi sometimes Iya, benar. di beberapa device yang mungkin gak terlalu mahal buat kita streaming film, itu bisa kayak lemot gitu. Kita arahin ke bawah, dia belum mau ke bawah. Jadi UI-nya bener-bener agak berat untuk device-device yang storage-nya terbilang cukup kecil. Ya, apalagi Android ya. Iya. Dan banyak yang nggak tahu kalau itu aplikasinya Disney Plus Hotstar. Itu kan sebenarnya tanda kutip beda sama Disney Plus. Ya, beda. Yang aslinya ya, yang di sana. Jadi karena beda dan dia sensitif banget sama geolocation. Betul. Meskipun lo ada di tempat yang sama gitu, tapi lo iseng pakai VPN lupa matiin karena saya sering. Ya, langsung nggak bisa. Langsung nggak bisa gitu dan itu agak sedikit merepotkan kadang-kadang untuk beberapa orang yang memang pakai VPN bukan untuk tujuan yang jahat-jahat ya. Memang tujuannya untuk perlindungan. Secure. Ada orang yang pakai VPN untuk itu jadi susah. Iya. Gitu. Padahal nomor yang sama. Iya, benar. Tetap nggak bisa. Itu udah gue coba untuk beberapa device nggak bisa gitu. Terus ketika multi device juga pernah trouble.
Oh gitu ya. Minta di-login lagi. Iya. Iya. Kayak bingung loh. Kayak bingung. Kalau tarik-tarikan gitu. kompatibilitas Netflix paling bagus. Betul, paling optimal. Paling bagus. Sejauh ini. Dan sertifikasi Wi-Fi-nya juga paling jelas. Betul. Oh gitu ya. Wi-Fi A1 certified-nya ke device terlalu teknis ya. Iya kalau mau ditarik ke teknologi kayak gitu pemaparan. Jadi secara teknologi kalau kalian beli device Android gitu ya, terutama Android, kalau kalian bertanya ini kenapa ya gue nonton Netflix gitu, kok jelek ya kualitasnya? Bisa jadi bukan karena traffic data, bukan karena filmnya, tapi karena sertifikasi di device kalian nggak ada. Oh iya. Cuma mencukupi Widefine L1 itu yang diperluin. Biasanya paling basic tuh Widefine L3. Dia cuma SD doang, standard definition. Oke. Kalau L1 itu udah sampai HD. Nah, Dan perbedaannya di situ. ya, buat ngeceknya gimana sebenarnya ada aplikasinya namanya DRM Info. Ya. Lo cek aja di situ tulisannya L3 atau L1. Kalau L1 nyetel Netflix harusnya aman. Kayak handphone lo nih. Handphone gua apa ya? Handphone lo pasti udah L1. Udah L1. Tapi percaya nggak? Ada beberapa handphone bagus ternyata belum L1. Belum. Masih L3, masih L3. Harganya belasan juta loh. Tapi nggak bisa nonton Netflix bagus. Nggak. Gitu. Ada. Waduh. Jadi memang ada hal-hal yang sebenarnya kalau emang orang suka banget streaming harus tahu hal-hal kayak gitu. Betul. Dan sekarang di beberapa tech reviewer sekarang udah mulai diangkat sih biar orang-orang tahu. Biar aware. Iya, biar lu nggak puas lah ya nontonnya dari device yang lu punya. Gitu. Seriusan tuh ada tuh brand yang itu nanti kita omongin aja. Gak usah. Serius? Mah belasan juta harganya. Gak usah dibilangin. Ada tuh. Sampai sekarang orang pada nggak tahu aja. Parah tuh emang. Gak usah dibilangin. Iya. Walaupun gak ada kerja sama sih. Oke. Menarik ya. Itu nanti ditulis lah di deskripsi ya. Apa yang tadi kalian pengen cari ya. Itunya apa? Aplikasinya DRM Info ya. DRM Info. Untuk ngecek gitu ya. Kalau device kalian udah compatible Sudah tersertifikasi. Sudah tersertifikasi itu ya. Oke. Itu kewajibannya si pembuat handphone. Pembuat tablet itu wajib untuk mensertifikasi itu. Nanti yang ngecek itu sebenarnya sertifikasi si Google. Google akan ngecek sertifikasinya bener nggak? Oke bener. Nanti si aplikasi Netflix, Disney Plus itu bakal verified ke situ dan bakal auto certified biasanya. Tapi ada yang terpisah lagi sertifikasinya ke Netflix langsung ada. Oke. Dia baru L3 tapi udah sertifikasi kayak Netflix biasanya. Udah HD itu juga ada. Tapi gue jadi penasaran ya. Gue di rumah kan nonton Apple TV juga pakai device-nya Mac Mini atau iPad gitu ya. Tapi kalau gue puter tuh filmnya Apple TV, diputer gini, diputer gitu ya. Di play Pak, di play. Kabelnya kemana? Di play maksudnya di play. Diputer di Windows. Gue pernah buka Apple TV di Windows gitu, pakai Chrome. Dia itu kualitas gambarnya nggak akan langsung 4K kayak device-nya Apple gitu. Karena itu akan bergantung ke kualitas web browsernya. Nah, kalau gitu itu ya. Web browsernya itu bisa untuk play format itu tidak. Oke. Karena tiap web browser itu punya kemampuan untuk video playback beda-beda. Beda-beda. Pakai Chrome, pakai Safari, pakai Edge, Mozilla itu beda-beda. Berarti gue emang harus ganti browsernya aja kali atau emang makanya disaranin jangan pernah cuma install satu browser biar ada perbandingan. Nah iya, gue cuma pakai Chrome doang. Iya, harus ada perbandingan. Biasanya 2, dilihat aja yang paling bagus yang mana, yang paling kompatibel yang mana. Nah, menarik ya ini ya. Makanya gue kalau nggak mau repot, udah gue nonton di iPad aja, padahal kecil kan layarnya gitu. Karena pengen gambarnya bagus aja gitu, padahal sebenarnya. Jadi kokoh, mau nontonnya di mana? Di Apple Watch. Nonton apa di Apple Watch gue? Kecil banget nih. Gila. Oke. Ini seru banget ya. Itu udah dapat kan teknologi dan film kaitannya tadi udah disebutin banyak. Gila ya. Biasanya lebih banyak sebenarnya pembuatan film juga kita bisa omongin sih. Beberapa kamera sekarang udah yang mirrorless gitu ya. Ya, udah support untuk pembuatan film kayak Netflix sudah approve tuh salah satu brand bener. Bagus banget tuh kan. Dia approve untuk bisa buat bikin film. Produksi. Itu kan juga kaitannya sama teknologi. Terus format filmnya. Nah, benar banget. 3GP apa itu? Masih ya 3GP ya. FLV. Kayaknya cuman generasi di atas Z yang ngerti itu ya. 3GP di FLV. Yang ngerti FLV. 3GP diputar di bioskop sekotak-kotak apa itu gambarnya? Mr. Popo tertawa-tawa mendengar itu. Ini banyak banget ya insight dari Mas Wisnu dan Mas Divi ini ya. Ngomongin film tapi ternyata bisa lebih banyak lagi yang diomongin ya, film-film dan sekitarnya dan teknologi di sekitarnya gitu ya. Bisa banget. Seru cuy, gila ya. Kita bikin sampai episode 234. Nah, itu dia. Banyak amat. Banyak ya. Kayak Samsu ya. 234.
Cukup sampai situ. Iya. Cukup sampai situ. Semua angka yang disebutin itu sebenarnya mewakili brand dari tadi. Iya sih. Bener juga ya. Iya, iya. By the way, kameranya bagus nih. Wih, gila. Oh, Lumix. Iya. Bagus. Itu maksudnya apa tuh? Lumix bagus. Lumix bagus ya. Saya belum ada sponsor soalnya. Oke, Lumix siap. bagus. Oke lah kalau kayak gitu ya. Mungkin ngobrolnya sampai di sini aja. Mungkin kalau kalian pengen lebih banyak tahu soal teknologi ya bisa lah mampir ke Mas Wisnu Komoro ya. Mampir aja depan lewat. Ya, langsung aja mampir. Masuk dong. Depan, masuk. Oh, iya, iya. Masuk untuk mensubscribe. Gitu. Silakan. Dan ya kalian juga kan kalau nggak salah punya episode gibah gadget ya. Ada. Itu gua nonton tuh beberapa ya. Jadi kayak mempertanyakan keputusan gua beli gadget. Sebelumnya saya minta maaf untuk brand-brand yang kami gibahi. Iya. Itu purely idenya Wisnu loh. Oh gitu ya. Saya cuman di brand doang. Tapi aman ya. Lempar bola. So far sih aman. So far aman ya. Malah ada yang pengen tadi gibahin. Oh, gitu. Ada. Tapi lebih sering setiap selesai tayang langsung menit berikutnya di WA sama PR-nya. Oh gitu. Langsung ya. Mas Wisnu ada masalah apa? Nggak ada masalah gitu ya. Langsung di WhatsApp biasanya. Bagus ya. Itu diplomatik sekali ya. Cara berkomunikasi itu ya. Ada yang bisa kami bantu Mas? Gitu. Gak ada. Langsung kabur. Kayak gue bilang itu Wisnu. Saya Siap, cuma talent. Boleh lah ya, cek aja kalau kalian emang into banget dan emang kayaknya kesel gitu kenapa gadget ini gini, mungkin terwakilkan ya. Tadi ya. Mungkin terwakilkan. Dan ya udah, thank you banget ya Mas Wisnu dan Mas Divi. Thank you. Terima kasih Mas Arya. Sudah mengundang ke sini, datang ke sini untuk ngomongin film dan tetek bengeknya gitu ya, yang lain-lain. Masa bong? Pakai K Pak. Oh, iya, salah. Aduh. Ini obrolannya bisa dipelintir terus nih. Ini kebanyakan nonton film komedi. Makanya begini jadinya. Kebanyakan nonton digital release. Ada celah ada celah dikit masuk, Iya. Gitu. Oke. Dan mungkin kita bakal ketemu lagi sama bintang tamu lain ya dari industri yang lain juga buat ngomongin film. Ya pokoknya jangan lupa like, share, subscribe, like IG-nya, follow Twitter-nya, ada website-nya, beli kaosnya kalau mungkin ada duit ya, gitu buat bantu-bantu dikit lah ya. Soalnya susah nih beli studio kayak gini ya. Jadi curhat. Susah guys. Iya sih. Iya, Saya susah juga ya. belum kan Pak? Iya. Susah. Orang belum BEP. Bakar duit terus ya. Jangan curhat. Oke kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.